Anda menyaksikan Breaking News, saya Wiki Ardian. Kini kita akan menuju ke Bank Indonesia untuk mengikuti press conference mengenai hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan Juni 2024 terkait dengan penentuan dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Meningkat baik investasi bangunan maupun non-bangunan sejalan dengan berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan membaiknya investasi swasta. Permintaan domestik pada triwulan 2 2024 yang meningkat antara lain tercermin pada kinerja positif sejumlah indikator konsumsi rumah tangga dan investasi seperti indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan real, dan Purchasing Manager Index PMI manufaktur. Selain itu, ekspor barang meningkat didorong kenaikan ekspor pertambangan dan manufaktur ke negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan India. Ekspor jasa juga membaik ditopang pemulihan perekonomian negara asal wisatawan mancanegara. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi periode triwulan berjalan antara lain didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui stimulus fiskal dan kebijakan makrobudensial yang ditempuh secara konsisten dengan menerapkan prinsip kebijakan makroekonomi yang berhati-hati guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan triwulan 2 2024 diperkirakan rendah ditopang oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan yang sampai dengan Mei 2024 tercatat sebesar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk modal asing dalam bentuk portofolio pada triwulan 2 2024, data hingga 14 Juni 2024 mencatatkan net inflow sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Mei 2024 meningkat menjadi sebesar 139 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit yang rendah, yaitu sebesar 0,1 sampai dengan 0,9% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap mencatatkan surplus didukung dengan prospek peningkatan aliran masuk modal asing baik dalam bentuk penanaman modal asing PMA maupun investasi portofolio sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai dengan kuatnya komitmen kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada Juni 2024, data hingga 19 Juni 2024 terjaga stabil meski sempat tertekan 0,70% point to point setelah pada Mei 2024 menguat 0,06% point to point dibandingkan dengan nilai tukar akhir bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh dampak tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, terutama berkaitan dengan ketidakpastian arah penurunan Fed Fund Rate Amerika Serikat,
penguatan mata uang dolar Amerika Serikat secara luas, dan masih tingginya ketegangan geopolitik. Dari faktor domestik, tekanan pada rupiah juga disebabkan oleh kenaikan permintaan falas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan. Dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah melemah 5,92% dari level akhir Desember 2023, lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan won Korea, baht Thailand, peso Meksiko, riel Brasil, dan yen Jepang, yang masing-masing melemah sebesar 6,78%, 6,92%, 7,89%, 10,63%, dan 10,78%. Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil sesuai dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah, serta didukung oleh aliran masuk modal asing, menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk peningkatan intervensi di pasar falas, serta penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI). Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE-SDA) sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Inflasi menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada bulan Mei 2024 tercatat rendah, yaitu 2,84% year on year. Lebih rendah dari inflasi pada April 2024 yang sebesar 3% year on year. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti dan inflasi administered prices yang rendah, masing-masing sebesar 1,93% year on year dan 1,52% year on year. Sementara itu, inflasi volatile food menurun dari 9,63% year on year menjadi sebesar 8,14% year on year, sejalan dengan meningkatnya produksi komoditas pangan, dipengaruhi masih berlangsungnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi indeks harga konsumen pada tahun 2024 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan menurun, didukung oleh sinergitas pengendalian inflasi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan tercapainya sasaran inflasi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro-market, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri.
Hingga 14 Juni 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp666,53 triliun, $2.301,5 miliar Amerika Serikat, dan 395 juta dolar Amerika Serikat. Penerbitan SRBI telah menarik aliran masuk asing ke dalam negeri, tercermin dari kepemilikan non-residen yang mencapai Rp179,86 triliun, Rp179,86 triliun atau 26,98% dari total outstanding SRBI. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro market, baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil, dan didukung kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Suku bunga pasar uang Indonesia tetap bergerak dalam kisaran BI rate, yaitu 6,09% pada 19 Juni 2024. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap terjaga, dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia serta dampak kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit yang membuat efisiensi suku bunga perbankan terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Mei 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,61% dan 9,26%, relatif stabil dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Sementara itu, imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun per 19 Juni 2024 tercatat sebesar 6,70% dan 7,13%, relatif meningkat, khususnya pada tenor 10 tahun sebesar 22 basis point dibandingkan dengan akhir Mei 2024, sejalan dengan kenaikan yield US Treasury dan premi risiko pasar keuangan global yang masih tinggi. Pertumbuhan kredit tetap tinggi. Kredit tumbuh sebesar 12,15% year on year pada Mei 2024. Didorong oleh pertumbuhan kredit di sebagian besar sektor ekonomi, terutama perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit terjaga, didukung oleh peningkatan dana pihak ketiga yang menjadi sebesar 8,63% year on year, dan berlanjutnya strategi realokasi alat liquid ke kredit oleh perbankan serta didukung oleh likuiditas seiring dengan penerapan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh kinerja korporasi dan rumah tangga yang baik. Pertumbuhan penjualan dan belanja modal korporasi tetap positif, sehingga mendorong kebutuhan pembiayaan modal kerja dan investasi. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap kuat, terutama dari kelas menengah dan atas, seiring dengan ekspektasi penghasilan yang meningkat. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 14,8% year on year, 11,59% year on year, dan 10,47% year on year pada Mei 2024. Pembiayaan syariah tumbuh tinggi sebesar 14,07% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 6,74% year on year. Dengan perkembangan tersebut,
pertumbuhan kredit pada tahun 2024 diperkirakan akan berada pada batas atas kisaran 10–12%. Bank Indonesia menetapkan kebijakan rasio pendanaan luar negeri Bank Indonesia (RPLN) untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank dalam mendukung kredit pembiayaan bagi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rasio pendanaan luar negeri bank (RPLN) merupakan inovasi instrumen makroprudential kontrasiklikal Bank Indonesia untuk memperkuat pengelolaan sumber pendanaan luar negeri jangka pendek bank. Kebijakan RPLN mengatur batas maksimum kewajiban luar negeri jangka pendek terhadap modal bank yang dapat disesuaikan dengan besaran parameter kontrasiklikal Bank Indonesia berdasarkan assessment forward-looking atas siklus keuangan, risiko eksternal, dan risiko stabilitas sistem keuangan. Selain pengaturan mengenai aspek kontrasiklikal, penguatan RPLN juga dilakukan melalui pengaturan baru mengenai cakupan rasio yang diperhitungkan dalam rasio pendanaan luar negeri bank RPLN tersebut. Implementasi RPLN oleh perbankan perlu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang antara lain mencakup manajemen risiko kredit, risiko pasar dan permodalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudential akomodatif dan mempererat sinergi dengan pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku usaha untuk mendukung kredit pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Ketahanan perbankan tercermin dari likuiditas yang memadai, risiko kredit yang rendah, dan permodalan yang kuat. Likuiditas perbankan yang tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK tercatat tinggi, yaitu sebesar 25,78%. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio (CAR) masih tinggi sebesar 25,97% pada April 2024. Sementara rasio kredit bermasalah perbankan non-performing loan (NPL) tercatat rendah sebesar 2,33% secara bruto dan 0,81% secara neto. Ketahanan perbankan yang kuat juga didukung oleh kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga yang baik. Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan yang kuat juga ditunjukkan dengan hasil stres tes perbankan. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Pada Mei 2024, transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS) tercatat meningkat 0,16% year on year sehingga mencapai 14.557,29 triliun rupiah. Transaksi BI Fast tercatat 701,61 triliun rupiah atau tumbuh 53,08% year on year. Transaksi digital banking mencatat 5.000 triliun 570 miliar 49 atau tumbuh sebesar 10,82% year on year. Sementara transaksi uang elektronik meningkat 35,24% year on year sehingga mencapai 92,79 triliun rupiah. Transaksi QR Indonesian Standard (KRIS) tumbuh 213,31% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 49,76 juta dan jumlah merchant 32,25 juta.
Sementara itu, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit turun sebesar 5,41% year on year sehingga mencapai 615,18 triliun rupiah. Transaksi kartu kredit masih meningkat 6,6% year on year mencapai 35,18 triliun rupiah. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan meningkat 6,82% year on year sehingga mencapai 1.038,26 triliun rupiah. Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang interkoneksi struktur industri yang semakin luas. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga dengan baik, aman dan andal didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran (SNAP) yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran tumbuh positif, didorong perluasan kerjasama antara pelaku industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk daerah terdepan, terluar, terpencil 3T. Itulah tadi hasil pembahasan mengenai ekonomi global dan domestik. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Juni 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Kebijakan ini didukung dengan penguatan operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan masuknya aliran modal asing. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk... Ya, pemirsa, baru saja kita simak statement dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan mengenai tingkat suku bunga acuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia, diputuskan untuk tetap di angka 6,25% dengan suku bunga deposit facility sebesar 5,5% dan suku bunga lending facility menjadi maksud kami tetap di 7% dan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah terkait dengan proyeksi terkait dengan inflasi ataupun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dan demikian breaking news IDX Channel, saya Wiki Ardian, sampai jumpa.